Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai koordinat kartesis ya di materi kelas 8 bersama saya di Mr. Hasan. Ini untuk pelajaran kelas 8 ya di SMP Google ya, karena kita sekarang belajarnya via Google ya, kelas barang semuanya dari Google, kita bisa belajar di sana ya, kecuali akhlaknya. Oke, kita lanjutkan di slide yang kedua. Oke, sistem koordinat ya. Kalau di sistem koordinat ini ya, oke, sorry ya, bentar. Ini di sistem koordinat ini, nah, kita itu nanti akan belajar ya. Nah, sini nanti kita akan belajar sistem koordinat ini ya. Nanti kita akan belajar mengenai posisi titik dan posisi garis. Nah, posisi titik ini nanti ada yang di titik asal ya, atau 0,0, kemudian di sumbu X ya, atau sumbu yang datar, kemudian sumbu Y atau yang horizontal. Kemudian untuk posisi garis ya, posisi garis itu juga ada yang garis jajar ya, nanti ada puntusan di belakang, kemudian garis berpotongan tuh yang garis yang bagaimana, kemudian ada garis yang tegak lurus. Oke, next. Oke, nah misalkan di sini ya ada seorang ini siswa ya, siswa ini akan ya naik sepeda ini dari sekolah menuju rumahnya Bu Badiah ya, rumah Bu Badiah ya, bener Bu Badiah. Nah, ini ya seorang siswa ini itu harus berjalan ke. Nah, kalau kita lihat yang siswa biru ini ya. Nah, ini biru ini. Oke, saya tandai dulu ya yang biru. Oke, ini pakai warna biru. Oke. Nah, yang siswa ini ya, siswa ini itu harus ke sini dulu, ke atas dulu, ke arah Jalan Sudirman sebanyak 540 meter. Kemudian ke arah belok kanan ya, sejauh 315 meter. Kemudian belok kiri, nah atau ke atas ini ya, sejauh 850 meter. Kemudian nanti sampai sana di sini ya. Nah, sampailah ke rumah pada Bu Diah. Oke. Nah, kalau siswa merah, oke, siswa merah ya. Bentar, saya ganti warna dulu ya. Ini agak kagok nih ya, karena baru pertama pakai gini. Oke, susah ya. Oke. Nah, di sini siswa merah ini ya, dia lewatnya jalan ke sini lurus di sini ke arah Jalan Diponegoro ya, sejauh 530 meter ditambah lagi 610 meter. Nah, nggak tahu ini kok ditambah segala, mungkin pas di sini ada tukang es, mungkin dia di sini jadi beli es dulu, kemudian dia berlanjut lagi 610 meter. Nah, kemudian belok kiri atau ke atas ya, sejauh 970 meter, kemudian belok kanan, kemudian sampailah di rumah Bu Badiah. Nah, untuk ilustrasi sederhananya seperti itu ya. Jadi bisa ke arah mana? Kalau di sini kalau dilihat pada gambar ya, hanya ke arah kanan atau kiri, kemudian atas atau bawah. Oke? Oke ya. Kita next. Nah, posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Nah, koordinat kartesius, nah biasa biasa disimbolkan dengan seperti ini ya. Ada dua garis. Garis yang gini dan yang gini. Nah, yang garis ini, yang ke atas ini atau horizontal ini adalah sumbu Y. Kemudian yang vertikal ini adalah sumbu X ya. Nah, yang ke arah kanan ini ya, ini nanti angkanya positif ya, sesuai pada bilangan bulat ya. Dan yang ke atas juga positif. Nah, yang ke arah kiri sini ini adalah khusus bilangan negatif ya. Begitu pula untuk yang ke bawah sini juga bilangan negatif. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Oke. Titik A di sini. Kita cara menentukan titik A ini bagaimana? Nah, kita lihat dulu koordinatnya ya. Jadi nanti ini itu koordinat itu ini X, Y ya. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke. Nah, kalau kita lihat A-nya di sini, kalau kita tarik garis X ya, ini dia jatuh di angka 3.
Nah, kemudian kalau ditarik dari sumbu Y, dia jatuh di angka 6. Nah, berarti koordinatnya ini adalah 3,6. Jangan lupa dikasih kurung. Nah, begitu pula untuk yang B. X-nya dia jatuh di 4, ya kan? Nah, 4, nah Y-nya juga jatuh di angka 4. Oke, berarti 4,4. Nah, sekarang untuk H ya, untuk yang C, D, E nanti silahkan dilanjutkan sendiri ya. Bisa di pause videonya. Nah, kemudian yang H ini, kita tarik sumbu X dulu ya. X-nya dia jatuh di angka 6 ya. Tuh, 6. Berarti H itu 6, nah, Y-nya bukan di atas ya, tapi di bawahnya nih. Dia jatuh di angka 5. Tuh. Berarti 6, negatif 5. Seperti itu. Mudah bukan? Jadi koordinat itu ada sumbu X ya. Dan ada sumbu Y. Nah, di tengah-tengahnya ini apa Pak? Tengah-tengahnya adalah 0 ya. Atau titik pusat. Disimbolkan biasanya O ya. Jadi kalau ada O besar seperti ini, di artinya itu koordinat 0,0 atau yang di tengah-tengah sini ya. Oke, next. Oke, lanjut ya. Kalau kita isi, nah ya, koordinat ini. Nah, A ini kan dia dituliskan 2,6 ya. Artinya apa? Dia itu jarak dari X itu 2 satuan. Jarak ke sumbu X 6 satuan. Oh, ini nih, jarak ke sumbu ya. Nah, berarti kita hitungnya dari sini ke sumbu X. Sumbu X itu yang mana? Nih, yang di bawah nih. Ya. Ke sini nih, yang di sini ya. Berarti yang di sini nih. Nah, di sini ya. Oke. Kita ganti warna dulu ya biar agak bagus. Kelihatan nggak ya? Bentar. Tapi saya ngeliatnya yang kelihatan ya. Oke, jangan. Kita pakai hitam lagi aja ya, biar udah. Oke, hitam lagi ya. Nah, agak kelihatan pakai kuning. Oke. Titik A ini kalau kita jarakkan ke sumbu X ya. Oke, sumbu X ini kan sumbu X ya. Bentar ya, saya ganti dulu. Nah, titik A ini ya, kan 2,6. Nih, titik A ini kalau kita hitung ini ke sumbu X, dia sejauh 6 satuan. Dari mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 satuan itu maksudnya adalah 6 kotak ya, bukan ditulis 6 satuan. Bahasa kerennya 6 satuan ya, tapi kalau hitung-hitungannya mah 6 kotak. Oke, kemudian titik A ini jarak ke sumbu Y ya. Jadi A ini sumbu Y mana? Tuh yang atas nih. Nah, jaraknya berapa sih? Oke, jadi ini kita hitung ini sampai ke sumbu Y. 1, 2. Makanya tulis 2 satuan. Seperti itu. Oke. Kemudian yang B bagaimana? Nah, yang B ini ya 5,5 ya. Nah, ini nih. Jarak ke sumbu X berarti yang ke sini ya, yang ke bawah. Oke, kita hitung. Dari sini ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti jarak ke sumbu X ada 5 satuan ya. Oke, kita isi dulu 5 satuan. Oke. Di sini ya, 5 satuan. Oke. Kemudian ini ke sumbu Y. Oke. Oke, kita hitung bersama-sama lagi ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 juga ya. Berarti jarak ke sumbu Y adalah 5 satuan ya. Oke, mana? Nah, ini ya. 5 satuan ya. Oke, satu lagi ya yang C. Nanti tuh yang lainnya bisa kalian kembangkan sendiri ya. Oke. Oke, saya minum dulu ya karena agak seret di sini. Udah baru sebentar tapi udah ngos-ngosan ya. Ini karena terlalu semangatnya saya ya. Oke, kita lihat sumbu titik C ini ya, minus 4,3. Nah, kita hitung jarak dia ke sumbu X ya, berarti ke bawah ya. Ini. Berarti 1, 2, 3. Nah, 3 ya. Dia adalah 3 satuan. Oke, di sini ya. 3 satuan. Oke. Kemudian kita hitung titik C ini ke sumbu Y, berarti yang ke atas ini ya.
1, 2, 3, 4 ya. Nah, ingat ya nanti sampai pas garisnya ya, bukan sama angkanya. Jadi hitungnya kan di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Oke? Berarti jarak ke sumbu Y adalah 4 satuan ya. Nah, di sini 4 satuan ya. Untuk yang lainnya nanti bisa diisi sendiri ya. Pause videonya, terus kemudian buatlah latihan. Oke, next. Loh, kenapa ini? Piye wes mbah. Kok sini ngono ya? Oke, kuis. Oke. Nah, di sini ada kuis ya. Nah, di sini sebutkan bahwa ada suatu titik pada koordinat kartesius ada A, B sampai H, I ya, bukan sampai I di sini ya. Nah, di sini ada 5 pertanyaan ya. Sebutkan yang nomor 1 nih, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Nah, jadi bagaimana nanti? Jadi kita ngitung titik A sampai I yang jarak ke sumbu X yang ke bawah sini ya, atau yang ke atas ini ya, yang jaraknya sama. Oke. Kita hitung terlebih dahulu ya. Untuk nomor 1 saya kasih contoh, untuk nomor selanjutnya silahkan dipikirkan sendiri. Oke. Yang A ini ya, yang A. Oke, yang A. Jadi kita buat tabel terlebih dahulu ya. Kita buat tabel terlebih dahulu. Gini kan. Oke, gini. Nah, gini ya. Jadi A, B, C, D. Kita buat tabel lagi ya di sini. E, F, G, H. I-nya di mana ya? Pokoknya ada nanti ya, I di sini ya, I di sini ya, I sini. Oke, ini jarak ke sumbu X ya, ini ke sumbu X, ini jarak ke sumbu Y ya, oke. Oke, ini sama ya, ini yang X, ini yang Y, oke. Oke, jarak A ke sumbu X, A ke sumbu X ini ya, yang ini. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, teman ya, saja. Yang titik B mana B? Ini nih. Jadi kalau sumbu X 1, 2, 3 juga ya. 3 juga. Jadi langkah pertama adalah buat tabel seperti ini, nanti untuk menentukan 1 sampai 5 nanti biar gampang ya. Oke. Kemudian titik C, mana C? Ini ya, di bawah ini ya. Jadi ke atas. Karena ke sumbu X dia arahnya ke atas ya. Kalau yang dari atas berarti ke bawah, kalau bawah berarti ke atas. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4. Kemudian yang D, mana D? 1, 2, 3, 4 juga ya. Kemudian yang I dulu ya, I. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kemudian E, mana E? Ini E 6,0 di sini. Nah, tidak ada jaraknya ya, karena dia terletak pada sumbu X. Jadi dia tulis 0 ya. Kemudian F. Mana F? F 0,2 di sini ya. Nah, kalau ini masih bisa ya, karena dia jaraknya dia ada sponsor sedikit. Nah, karena dia bisa ditarik garis ke bawah atau masih bisa menentukan jarak ke bawah ini ya. Berarti 1, 2. Kalau jarak ke sumbu X dia 2, kalau jarak ke sumbu Y dia karena nempel di situ makanya tidak ada. Ya berarti di sini kita tulis angka 2. Oke, kemudian titik G ya. Nah, ini ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, berarti 6. Kemudian H, mana H? Ini ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, berarti sebutkan titik-titik ya. Nah, ini yang punya jarak sama. Nah, mana yang sama-sama? Oke, AB berarti kan A dengan B, A sama dengan B. Nah, koma gitu kan. Kemudian C dengan D ya kan, karena 4, oke. C dengan D yang jaraknya 4. Kemudian jaraknya 6 ada I sama G. Kemudian I ini sama dengan G ya kan. Kemudian ada lagi enggak? Tidak ada. Sudah, itu aja. Nanti untuk nomor 2, 3, 4, 5 silakan dikerjakan sendiri. Oke, dan ini juga dilengkapi nanti untuk mempermudah kalian mengerjakan soal-soal yang
kaitan. Oke, next. Nah, oke. Nah, sekarang posisi titik terhadap titik asal ya. Oke. Posisi titik terhadap titik asal. Artinya apa? Posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, titik asal itu 0,0. Artinya dia ada di titik pusat ini ya. Nah, ini nih. Yang disimbolkan dengan titik biru gede ini ya. Nah, ini ya. Ini namanya adalah titik pusat ya. Atau dia di sini disebut sebagai pos utama ya. Oke. Pos utama, kemudian di sini kolam ada dan lain-lain ya. Oke, nah titik tertentu itu maksudnya ada titik yang selain titik asal ya. Misalkan ini, nah ini titik tertentu juga ya ini. Oke, jadi kesimpulannya titik asal ya. Oke, nah ini titik asal gitu kan. Oke, di sini kan titik asal. Titik asal itu adalah 0,0. Yang kalau kita garis ke sini ya, dia ada di sini ya. Nah, ini adalah namanya titik asal, titik pusat juga bisa ya. Atau titik apalagi pokoknya yang bernuansa 0 ya. Oke. Oke, next. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini langsung ada kuis ya. Oke, gambar di atas menunjukkan aliran sungai. Oke, sebelum kita ke kuis, kita back dulu ya ke yang tadi ya. Nah, oke, di sini kan tadi belum saya jelasin mengenai titik tertentunya. Titik tertentunya bagaimana? Nah, jadi misalkan jarak pos 1 ke titik asal, berarti ini ke sini. Nah, ini namanya posisi titik terhadap titik asal. Nah, kemudian jarak pos 1 ke pasar. Nah, jadi ke sini kan. Ya. Nah, maaf ya enggak tidak lurus ya. Kajian lurus. Nah, ini adalah maksudnya posisi titik terhadap titik tertentu ya. Intinya sih titik tertentu itu bukan titik pusat ya. Atau bukan titik asal. Oke? Next. Kok malah previewsnya. Nah, ya. Sekarang quiz. Oke. Kita perhatikan gambar di samping ya di sini ya, bukan di atas tapi di samping ya. Oke, di samping menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Oke, coba sebutkan 5 titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Oke, kita disuruh menyebutkan 5 titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Oke, titik mana saja? Ada A kan dilalui, B, C, D, E. Nah, semua titik di sini dilalui oleh suatu sungai ya. Jadi kalian bisa menyebutkan semuanya boleh, tapi di sini si penulis berbaik hati disuruh hanya menyebutkan 5 saja ya. Kalian tulis A sampai E juga sudah benar ya. Mau kalian tambahi juga semakin benar. Oke. Sebutkan titik yang dilewati yang berada pada kuadran 1, kuadran 2. Nah, kuadran 1. Nah, itu ngitungnya kita dari sini ya. Nah, ini adalah kuadran 1. Kalau yang di sini itu namanya adalah kuadran 2 ya. Nah, kalau yang di sini adalah kuadran 3 ya. Nah, kalau di sini adalah kuadran 4. Nah, kalau kita disuruh menentukan titik yang berada di kuadran 1, 2, 3, 4 ya kita lihat saja di kuadran 1 ya di sini nih. Jadi yang hanya di sini. Oke, saya ganti warna dulu ya. Saya ganti warna koneng ya. Mana ya? Nah, jadi yang di sini ya. Yang ada di sini titik mana saja? Oke, kita mana enggak jelas ya. Oh, sing ngono lho ya. Pakai tok. Duh. Sirang ayo. Nah, ini ya. Nah, jadi yang di kuadran 1 ini kalau kita lihat ada E, ada F, ada G ya kan. Pak, yang D sama H ini ikut apa enggak? Tidak, karena dia pas di sumbu. Artinya dia bukan di kuadran 1, bukan di kuadran 2, bukan di kuadran 3, kuadran ataupun di kuadran 4 ya. Kemudian di kuadran 2 yang mana Pak ini nih? Ada A, ada B, ada C. Yang ini bukan ya. Ini bukan. Kemudian di kuadran 3 ada M, ada L, ada K.
Di kuadran 4 ada J, ada I. Oke, silahkan tulis sendiri ya. Kemudian nomor C dan D silahkan dilanjutkan sendiri ya. Ya gampang nanti ya. Oke, sebagai latihan Oke, next. Oke, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita lihat ya, bentar ya. Ini kalau kita lihat, misalkan, nah sini ya. Nah, posisi garis ya. Nah, ini. Kalau misalkan ada suatu koordinat kartesius, nah, kan tadi kan ada titik ya. Kemudian kalau dari dua titik itu kita gabungkan, yaitu menjadi suatu garis. Nah, ini ya. Nah, kalau ada garis ini, misalkan ini garis M, ini garis M ya. Nah, dua garis ini adalah dua garis yang sejajar ya. Nah, sejajar, oke. Kemudian atau dia ini sejajar ya, M dan N, dan dia juga sejajar dengan sumbu X, ya kan? Nah, karena dia sejajar itu ya apa ya? Sejajar ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada titik di sini dan di sini ya, saya gabungkan. Nah, kemudian kalau ada juga titik di sini dan di sini, saya gabungkan. Nah, ini ya. Nah, ini juga namanya adalah garis yang sejajar ya. Yang misalkan ini adalah garis K, ini garis L ya. K dan L juga sejajar ya. Nah, misalkan garis ini saya perpanjang lagi ya ke sana. Nah, ke sana. Nah, sana ya. Nah, akhirnya garis K ini akan berpotongan dengan, kalau ke atas dia berpotongan dengan M ya, kalau ke bawah dia berpotongan dengan N. Itu namanya adalah garis berpotongan ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang L juga sama ya, berpotongan. Nah, kemudian kalau garis berpotongan itu membentuk suatu sudut 90 derajat. Nah, ya. Itu disebut sebagai garis apa? Garis, silahkan dipikir sendiri, oke? Seperti itu intinya ya. Jadi garis itu ada yang sejajar ya. Sejajar maksudnya apa? Ada yang sejajar sumbu X ya. Ada yang sejajar dengan sumbu Y. Sejajar sumbu X yang mana? Tadi ada M, ada N. Kemudian sejajar sumbu Y ya. Nah, ada garis K dan ada garis L. Yang berpotongan, ini kalau diperpanjang ya, ini ada K dengan M, K dengan N, L dengan M ya, L dengan N. Nah, itu disebut sebagai garis yang berpotongan. Oke? Paham? Paham lah ya. Oke, saya pergantian dulu. Nah, jelasan seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada latihan ya, latihan. Oke. Nah, diketahui titik A ya 3,2 ini, dan B 3,6 ini, dan C min 5,2. Oke, yang A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, nah, jika ditarik garis ya, A ke B itu diwakili dengan garis hijau ini ya. Nah, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kalau kita perhatikan garis ini ya. Nah, ya. Ini kalau dengan sumbu X dia akan berpotongan. Jadi kalau dengan sumbu X dia adalah berpotongan ya. Nah, kemudian kalau dengan sumbu Y, nah sini kan. Nah, artinya apa? Dia sejajar ya. Nah, butuh tulisannya ya. Apa ya? Tulisan Pak Guru emang agak-agak gini ya. Ya. Ini kalau dokter-dokter pasti tahu ya. Kemudian jika dibuat garis dari titik A dan titik C ya. A ke C sini ya. Nah, bagaimana kedudukan garis X dan sumbu? Nah, ini hampir sama ya. Ini kalian bisa nanti dianalisa sendiri ya untuk yang B ini, oke? Yang B bisa dikerjakan sendiri, oke? Kemudian yang C, garis B dan C. Nah, ini berarti yang merah ya. Nah, kedudukannya bagaimana? Kalau kita lihat C ini dengan sumbu X, dia adalah berpotongan ya, berpotongan.
dengan sumbu X adalah berpotongan. Kemudian di sumbu Y, nah, sumbu Y mana? Ini, ya, dia juga berpotongan. Nah, tuh Pak, di yang A dan B kan ada yang sejajar. Nah, karena kasusnya ini dia miring ya. Nah, dan dia pokoknya kita lihat ya posisinya. Jadi kadangkala itu ada yang berpotongan, ada yang sejajar, dan bisa jadi garis ini kedua-duanya adalah berpotongan. Oke? Fahimtum? Fahimna? Oke, next. Ya, oke, quiz. Nah, gambarlah garis L yang tegak lurus. Intinya karena ini pelajarannya koordinat kartesius, jadi kalian harus bisa menggambar koordinat kartesius. Gambar dulu seperti ini ya. Garis, tuh. Nanti pakai penggaris kalian ya, biar lurus. Di sini dia sumbu X, di sini dia sumbu Y. Jangan lupa di sini juga dikasih panah ya. Artinya apa sih? Panah ini artinya garisnya masih bisa ditarik lagi ya. Ini namanya garis. Oke, kita baca soalnya dulu ya. Gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X. Oke, garis L yang tegak lurus sumbu X. Maksudnya apa? Dia berpotongan, tapi dia lurus. Nah, oke. Kita gambar dulu ya. Oke, kita gambar lebih dulu yang pakai putih ya. Oke, garis L tegak lurus sumbu X. Berarti dia nanti di sini ya. Nah, ini adalah garis L ya. Oke. Nah, kemudian berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y ya. Ini dia katanya berjarak 5 satuan ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Udah ya, jarak 5 satuan di sumbu Y. Oke. Sudah seperti itu, oke. Untuk nomor 2, 3, 4 nanti silahkan dikerjakan sendiri ya. Saya sudah ngasih clue untuk yang 1, oke. Pasti bisa ya, pasti dong, bisa lah ya, bisa. Harus ya, harus bisa ya, harus bisa, oke. Oke, ini tulisan kok miring-miring ya. Sembuhlah pokok menu ya. Oke, next. Wah, sudah selesai ya. Nanti selanjutnya akan saya berikan untuk di penilaian hari 2 atau di ulangannya. Oke. Semoga bermanfaat. Bye bye.